Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini kita meneruskan kembali materi tentang tafsir dalam kitab Tafsir Jalalain. Kita masih membahas tentang surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin merupakan kemarin kita sudah bahas tentang basmalah ya. Sekarang kita membahas tentang ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdu adapun segala pujian. Alhamdu adapun segala pujian, lillahi itu hanya milik Allah. Jadi artinya alhamdulillah itu bahwasanya segala pujian itu hanya milik Allah. Karena lam di sini ya, lillahi, nah itu ya, lillahi itu disebut dengan lam lil milki. Ya. Lam lil milki itu berarti mengabarkan bahwasanya kalimat sebelumnya atau materi pemahaman kalimat sebelumnya itu sebelum lam ini adalah milik dari lafadz yang bergandengan atau sesudah lam ya, ini ya. Kalimat sebelum lam itu alhamdu ya, alhamdu yaitu segala puji. Kemudian kalimat setelah lam itu adalah Allah, lillahi. Nah, li-nya itu ya, yang lam lil milki itu ya. Jadi li itu artinya milik ya. Al-lil, karena digabung li dengan Allah akhirnya digabungkan menjadi lillahi ya. Sebenarnya terpisah, yaitu alhamdu li Allah ya. Alhamdu li Allah, kemudian digabungkan menjadi alhamdulillah ya. Li itu kalimat tersendiri ya, lafaz atau kata tersendiri yang artinya adalah milik ya, milik ya, kemudian Allah. Jadi segala pujian itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ya. Annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala malikun li jami'il hamdi, itu adalah zat yang memiliki seluruh pujian, minal khalqi dari makhluk, au mustahiqun, atau Allah itu memang memiliki hak atau zat yang memang berhak, li ayyahmaduhu, berhak untuk apa? Untuk makhluk untuk memujinya ya. Allah itu memang berhak untuk dipuji ya. Allah itu memang berhak untuk dipuji. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jadi memuji itu ketika kita memuji orang lain, memuji sesuatu atau dari makhluk, dari ciptaannya Allah, sejatinya kita itu adalah memuji zat yang menciptakannya. Nah itu ya, makanya dikatakan pujian itu milik Allah itu karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaannya Allah. Kalau kita memuji ciptaannya Allah, berarti kita itu secara tidak langsung atau secara otomatis berarti sebenarnya kita itu memuji sang pencipta ya. Samalah misalnya kita melihat satu misal kaligrafi, nah ini ya, kaligrafi bagus. Wah, kaligrafi bagus tuh kita alang ngomong, wih, alang kebagus kaligrafi, nah, ya, alang kebagus kaligrafi itu. Nah, ketika kita memuji bagusnya kaligrafi itu sebenarnya kita bukan cuma memuji kaligrafi, tapi memuji yang membuatnya. Oh, ya. Yang memuji yang membuat kaligrafi itu. Jadi kalau wong yang tukang buat kaligrafi itu dengar
dia senang. Wah, berarti wah ini hasil karya aku dipuji wong. Dia merasa ikut senang, ya. Sama baik misalnya kita punya barang dipuji wong, senang, ya. Padahal wong muji barang. Wes Pak Ketua tuh cincinnya bagusnya, bisa aja itu kan. Cincinnya bagusnya Pak Ketua itu meling-meling gitu. Nah kita muji cincin, tapi yang pakai cincin ikut senang. Nah itu karena apa? Sejatinya kita bukan muji cincinnya, tapi muji wongnya itu. Nah, itu ya, memuji pemiliknya. Jadi pujian, segala pujian kepada makhluk, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus ketahui bahwasanya itu adalah hakikatnya adalah memuji sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita misalnya jalan kemana, rekreasi, ke pantai ataupun ke air terjun, ke sungai, ke gunung, pemandangan yang bagus-bagus, kita terus ngomong, ya wah bagus nian ini pemandangan alam, ya, bagus nian pantainya, bagus nian, wih rasanya kalau nengok pantai itu rasanya dingin, ya, enak sejuk nih, istilahnya pikiran itu dingin, enak nih. Nah sejatinya ketika kita memuji seperti itu, maka yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat ini disebut dengan alhamdulillah, bahwasanya segala pujian itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu ya, segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dalam memuji, tetapi dalam memuji, memberikan pujian, ada rambu-rambu yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memuji makhluk selain manusia, ya, selain jin dan manusia, ya misal memuji ciptaannya yang lain, pemandangan dan lain-lain sebagainya, maka tidak ada batasan. Tidak ada batasan kita memuji atau mengucapkan syukur atas segala hal-hal yang bersifat pemandangan alam dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau sudah berkenaan dengan memuji manusia, maka baginda Rasulullah SAW memberikan batasan, ya. Karena apa? Manusia itu dewek-dewek sifatnya. Ada yang senang dipuji, ada yang tidak senang dipuji, ada yang memang pengen dipuji, nah, ya. Ada yang senang dipuji, ada yang tidak senang dipuji dia. Tapi dia ada juga yang pengen nyari pujian. Nah, inilah sifat karakter manusia. Karena itulah akhirnya ketika berhubungan dengan manusia, para ulama ya melalui arahan dari baginda Rasulullah SAW akhirnya memberikan batasan. Kalau sesama manusia, ya jangan terlalu banyak memuji. Ya. Bahkan pernah Rasulullah SAW dalam satu riwayat mengatakan, saya akan menyemburkan atau menyemburkan pasir, kata Rasulullah. Saya akan menyemburkan pasir kepada mulut orang yang sangat suka memuji orang lain. Nah, ini ya. Itu ya. Kenapa? Kalau dia terlalu sering muji orang lain, itu berarti sifatnya bisa dipastikan itu penjilat. Nah, ya. Nah itu Rasulullah tidak senang seperti itu, ya. Ya kita istilahnya seadanya baik, misalnya dalam kalau misalnya itu pas kebetulan memang bagus, pantas untuk dipuji, ya kita puji, kita berikan apresiasi. Ya, misalnya kemudian kalau kepada si A misalnya, jangan karena kesenangan, karena kita memang senang dengan dia atau ada tujuan, jadi apapun yang dia lakukan bagus galau-galau, kita puji galau. Nah ini tidak bagus yang seperti ini, ya. Ya kalau misalnya dia melakukan kesalahan, ya kita koreksi, koreksi objektif, ya, objektivitas.
Nah, makanya baginda Rasulullah SAW pun seperti itu. Aku akan menyemburkan, akan menghamburkan pasir katanya. Kalau kepada mulut orang yang paling suka paling senang memuji, paling suka memuji. Nah, yang di itu Rasulullah itu bukan kok memujinya itu ya, tetapi sifat orang yang terlalu senang memuji ini terkesan nanti dianggap atau dipahami sebagai sifat penjilat. Nah, inilah yang tidak disenangi oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, itu ya. Jadi kita proporsional baik istilahnya, secara proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau misalnya pas dia mendapatkan prestasi kerja bagus dan lain sebagainya dan memang layak untuk dipuji, ya kita berikan apresiasi, berikan pujian. Nah, tapi kalau misalnya dia salah ya, kemudian tidak sesuai dengan apa yang dengan apalagi dengan hukum-hukum syariat, kok masih dipuji baik, masih diomong bener baik. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Maka berarti itulah yang disebut dengan yang diancam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillahi, segala pujian lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Rabbi itu artinya bisa penguasa, bisa orang yang memiliki atau yang memelihara. Tapi Rabbil alamin itu artinya Rabbil alamin, zat yang memiliki, bisa memelihara atau menguasai alamina, alam semesta ya. Alamin ya. Jadi kalau alamin lamnya dibaca fathah, jadi alamin itu artinya alam semesta. Tapi kalau lamnya dibaca kasroh menjadi alimin, beda lagi. Alimin berarti orang-orang yang alim. Nah, orang alim ya, orang-orang yang alim ya. Orang-orang wong-wong yang khusyuk, yang tidak banyak tingkah ya. Ya, semacam ketua kuburan lah kira-kira. Sama Pak Haji Samsu, khusyuk, tidak banyak tingkah. Nah, itu namanya alim, alimin, alim ya. Amin ya. Tapi dalam Al-Quran, yang dalam bacaan surah ini alamin yang dibaca ya, jangan dibaca alimin ya. Rabbil alamin ya, Rabbil alamin, zat yang menguasai alam semesta ya. Ai yaitu ya. Nah, dalam bahasa Arabnya ada lafaz atau kata ai ya. Ai itu artinya yaitu. Nah, man bahasa gitu ai itu apa kira-kira? Kalau kita ai ya sering yang kita ngomong udah kan. Nah, dikit-dikit ai ya, agak tergejir dikit ya, ai ya itu. Aduh, kalau bahasa gitu ai itu, tapi maknanya apa? Ai itu belum tahu tuh secara bahasa Indonesianya ya. Nah, dalam bahasa Arab ada juga ai. Ai itu artinya yaitu atau yakni ya, yakni. Maliku jami'il khalqi, yaitu zat yang memiliki seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu penjelasannya apa? Minal insi, termasuk dari jenis manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan malaikat, wad dawabi, dan hewan-hewan, wa ghairihim, dan yang lain-lainnya. Jadi seluruhnya adalah milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi di awal tadi disebutkan bahwasanya alhamdulillah itu adalah pujian, itu juga milik Allah. Terus diteruskan dengan Rabbil alamin, bahwa Allah itu bukan hanya memiliki pujian, tapi juga memiliki, menguasai, mengatur alam semesta ya, mengatur alam semesta.
wa kullu minha dan dari setiap bagian-bagian tadi, yaitu jin, manusia, malaikat, yutlaku alaihi alam, maka diucapkan bagi mereka, bagi bagian-bagian itu tadi ada alam-alam tersendiri. Makanya disebut dengan alamul insi, alamnya manusia, alamul jinni wa alamul jinni, alamnya bangsa jin, ya, bangsa itu. Jadi ada alam-alam tersendiri, ya. Maka kita ini termasuk ke dalam makhluk, istilahnya makhluk yang kasat mata, maka istilahnya disebut dengan makhluk ya alam kasar, ya, maksudnya terlihat. Ada lagi yang tidak terlihat sebenarnya, dan ternyata yang tidak terlihat itu ternyata lebih banyak. Alam yang tidak terlihat itu ternyata lebih banyak daripada alam yang terlihat. Alam yang terlihat yaitu alam manusia. Alam jin, alam malaikat disebut dengan alam malakut, ya. Ini ternyata lebih banyak lagi isinya ketimbang manusia, ya. Untuk ada sebagian di antara manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah, ya. Itu bisa meneropong, bisa melihat ke dalam jenis alam-alam tersebut, sehingga mereka bisa masuk ke alam jin dan lain sebagainya. Nah, kadang mereka nengok, oh itu di situ ada itu apa namanya, bangsanya perkotaan, ya, pemukiman, tempat pemukimannya jin di situ, ya. Jadi mereka mampu melihat. Tapi kalau wong-wong awam saja kita, ya biasa baik, ya. Ya istilahnya tidak tahu kalau di situ banyak bangsa jinnya dan lain sebagainya, ya. Jadi di antara alam-alam, di samping alam-alam yang terlihat, banyak juga alam yang tidak terlihat. Makanya nenek-nenek kita dulu sering memberikan arahan, sering memberikan nasihat, ya. Kalau kemana-mana, ya hati-hati ngomong, apalagi ke tempat-tempat yang kira-kiranya agak angker apa cak mano, kan, hati-hati ngomong, kencing jangan sembarangan gitu, gagik kamu kena jin, ketemu punya. Nah, itu memang secara ilmiah alam itu betul, ya. Secara ilmiah alam betul, karena di samping alam kasar yang hanya bisa kita lihat dengan dengan mata kepala kita, ternyata lebih banyak lagi ada alam yang tidak terlihat. Ya, contoh seperti ini, baik, misalnya di musola kita ini, ya, ya diyakini, saya juga meyakini banyak, ya, yang yang tidak terlihat. Kadang mereka juga sebagian ya ikut juga pengajian kita ini, bisa jadi ada, ya. Karena apa? Di antara jin itu ada juga jin-jin yang Islam dan lain sebagainya, ya. Dan itu istilahnya jangan jadi sebuah ketakutan. Karena apa? Innahum khalqum min khaliqillah, ya, karena sesungguhnya mereka juga adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah. Kita makhluk Allah, dia makhluk Allah. Ngapa kita tidak boleh menjadi takut, istilahnya, dengan sesama makhluk Allah, mengalahkan ketakutan kita kepada Allah itu sendiri, ya. Tapi kadang manusia itu kan model itu, banyak yang salah menempatkan posisi. Ketika Allah memerintahkan sembahyang, berani dia nentang, tidak takut dia, ya. Ketika Allah memerintahkan sholat, berani menentang dia, menentang perintahnya Allah. Ketika Allah melarang seperti apa, misalnya melarang untuk berjudi dan lain sebagainya, berani dia nentang, ya, berani dia nentang, melanggar larangan itu. Tapi pas disuruh ke kuburan, tidak berani. Nah, ini disuruh diajak ke kuburan, tidak berani dia. Ini namanya ketakutan yang seperti itu. Nah, karena dia tidak berani, katanya, dengan apa, gak ada hantu dan lain sebagainya. Maka sebenarnya ketakutan orang seperti ini, ya, dengan makhluk mengalahkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi caknya jadi preman besar, jago belago itu, ya, berani belago dan sebagainya, pas diajak ke misalnya ke kuburan tidak berani. Nah, ini, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itulah
alam-alam yang ada disebut dengan Rabbil Alamin, penguasa alam semesta yang memiliki alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kemudian Rabbil Alamin, Allah yang disifati sebagai Rabbil Alamin, pemilik alam semesta, juga disifati dengan Ar-Rahmanir Rahim, dengan sifatnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim, Dzirrahmati. Dzirrahmati yaitu zat yang memiliki sifat rahmat, sifat kasih. Sifat Rahman itu apa? Rahman itu artinya wahia, yaitu iradatul khairi li ahlihi, yaitu selalu menghendaki kebaikan, selalu menghendaki kebaikan. Itulah namanya sifat rahmat. Ar-Rahmatu, ya, Aidzir Rahmati, yaitu zat yang memiliki sifat rahmat. Asyara bidzalika, pengarang memberikan isyarat dengan hal itu ila anna Rahmanir Rahim, bahwa sesungguhnya kalimat Ar-Rahmanur Rahim bunia dibangun, ya, dibangun lil mubalaghati minar rahim, untuk menyatakan makna yang berlebih, makna yang sangat, ya, makna yang berlebih-lebih, min rahimin, dari kata rahim. Warahmatu, dan sifat rahmah, fil asli, dalam asalnya, ada riqqatum fil qalbi, adalah satu sifat yang halus yang ada di dalam hati. Jadi kasih sayang Allah Maha Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, untuk lebih kita mudah untuk memahaminya, bahwasanya yang namanya sifat kasih dan sayang itu, yang misalnya kita contohkan dalam diri kita, adalah riqqah fil qalbi, adalah salah satu sifat yang menempel di dalam hati kita, yang terbersit di dalam hati. Jadi adanya sifat kasih sayang yang diwujudkan dalam kelakuan, dalam akhlak kita sehari-hari, itu sudah didahului dengan dengan sifat itu yang menempel dalam hati. Kebanyakan dari kita ini tidak akan mungkin kita misalnya menyayang anak istri dengan elusan, dengan kata-kata, dengan dengan pelukan, kalau tidak ada rasa dalam hati ini dulu, ya. Kita dalam hati ini memang rasa sayang nian dengan dia tuh. Nah, inilah dari wujud dari rasa yang menempel dalam hati inilah akhirnya kemudian diwujudkan, direfleksikan dalam tindakan. Akhirnya kita peluk anak itu. Kalau kita sayang dengan misalnya, ketemu anak kecil, senang gitu, senang. Nah, akhirnya kita peluk, kita kita timang-timang, ya, apalagi ketemu dengan cucung tuh, ya, kita timang-timang dan lain sebagainya. Nah, itu awalnya dari mana? Adanya rikun, ada tempelan kasih sayang tersebut sudah menempel di dalam hati, terpatri di dalam hati. Jadi asalnya itu di dalam hati. Nah, inilah, ya, refleksi dari kasih sayang yang ada dalam hati inilah kemudian diwujudkan dalam tindakan, dalam tingkah laku, dalam kelakuan kita sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan untuk memudahkan kita memahami rasa kasih sayang itu seperti apa. Kasih sayang. Wahia iradatul khair li khairihi. Jadi Ar-Rahmanur Rahim yang paling simpel
adalah Allah itu menghendaki kebagusan li ahlihi, bagi pemilik kebagusan tersebut. Jadi sejatinya Allah itu, Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kebaikan bagi seluruh makhluk. Makanya kemudian Allah tidak membedakan dalam misalnya dalam hal rezeki. Allah tidak membedakan antara yang kafir dengan yang muslim, antara yang taat dengan yang suka maksiat. Allah tidak bedakan. Karena apa? Allah itu sifatnya selalu menghendaki kebaikan kepada makhluk-makhluknya, ya. Selalu menghendaki kebaikan. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya, Allah tidak memandang bahwa dia itu ahli maksiat. Allah tidak memandang bahwa itu dia ahli taat. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang tersebut, maka Allah berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat Ar-Rahmanur Rahim, ya. Ar-Rahmanur Rahim yaitu senantiasa selalu menghendaki kebaikan bagi makhluknya. Kemudian tinggal makhluknya itulah yang berpikir, ya. Tinggal makhluknya manusia itulah yang berpikir apakah dia pantas untuk diakui sebagai hamba Allah yang taat, atau sebaliknya, atau menjadi hamba Allah yang kufur terhadap keberadaan Allah itu sendiri. Karena pada kenyataannya, ya, pada kenyataannya kita tengok dalam faktanya, banyaklah wong yang kufur dengan Allah ketimbang yang iman. Kenapa? Ya karena ya macam-macam lah, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kufur itu karena memang masalah akidah. Ada yang kufur dengan Allah itu karena masalah ekonomi, ya. Ada yang kufur dengan Allah itu karena masalah dari sifat-sifat dia yang lain, sebagai sifat-sifat orang tersebut, ya, yang akhirnya mengarah dan membawa dia kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab, ya. Banyak sebab. Kita tidak bisa menghukumi seseorang yang kufur itu dengan hanya satu sebab. Oh, dia itu tidak dapat hidayah, baik dia tuh. Nah, bukan, ya. Tidak dapat hidayah itu ada sebab-sebab pendukungnya. Nah, ini, ya, sebab-sebab pendukungnya. Ngapa tidak dapat hidayah? Oh, dulunya mungkin wong tuanya mendidiknya tidak dengan didikan agama. Nah, ini salah satu sebab. Misalnya kan kayak itu, ya. Oh, dulu mungkin dia terbawa kepada wong tuanya sudah didik, tapi terbawa kepada lingkungannya. Nah, itu namanya sebab, ya. Sebab. Itulah yang istilahnya yang menjadikan seseorang bisa menjadi kufur, bisa menjadi syukur, atau sebaliknya bisa menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetapi sejatinya Allah itu iradatul khair li ahli. Allah itu senantiasa selalu menghendaki kebaikan kepada setiap makhluk. Ya, makanya dicukupi kalau kebutuhan itu. Ya. Bahkan kadang kita tengok wong kalau non Islam itu dilebih-lebihkan kebutuhan dunia. Nah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong Islam sekedar cukup deh. Nah, cukup deh, ya. Cukup makan jadilah. Nah, cukup nak kemana jadilah. Nah, cukup galau-galau cukup deh Islam itulah, ya. Nah, tapi kalau kadang wong non Islam, non Muslim, dia lebih-lebihkan kebutuhannya sampai ke bingung dia nak buang duitnya kemana, ya. Nah, itulah sebenarnya Allah itu memberikan satu ujian supaya orang itu menjadi lebih bersyukur, sehingga kemudian menjadi orang yang mengakui keberadaan atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan dengan ilahiyah, sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Itu harus kita akui bahwa memang ada Tuhan dalam kehidupan alam semesta. Nah, kalau kita tidak mengakui adanya Tuhan, maka timbullah nanti, ya, tadi kaum golongan ateis, ya, itu tidak mengakui Tuhan. Atau ada juga kelompok yang bukan tidak mengakui Tuhan, tapi mengingkari Tuhan. Ini, ya, mengingkari Tuhan.
melanggar atau melanggar Tuhan. Kalau tidak mengakui Tuhan itu kelompok ateis. Nah, kalau mengingkari Tuhan, maka kelompok-kelompok, misalnya kelompok-kelompok yang mereka mengakui adanya Tuhan itu ada, tapi mengingkari keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa, sebagai Tuhan yang tunggal. Makanya ada agama-agama lainnya, ada agama Hindu memuja banyak dewa, ada agama Buddha memuja dewa-dewa, ada selain lainnya memuja banyak Tuhan dalam ajarannya. Nah, ini namanya bukan kok tidak mengakui adanya Tuhan, tapi mengingkari keberadaan Tuhan yang esa, dan itu juga tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan iradah Allah, kehendak atau keinginan Allah ini selalu sinergi dengan apa juga yang menjadi perilaku kita sehari-hari. Allah menghendaki kebaikan, perilaku kita juga selalu mengerjakan kebaikan. Itu klop akhirnya kan? Itu akhirnya klop, sehingga dengan demikian kita menjadi hamba yang senantiasa semakin berkualitas, semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.